mediasi sama perempuan dan kelompok yang disampaikan yang menjadi kuasa pegawai aparatur pemerintah desa dan Indonesia kesempatan itu dan hormat. Pada tetapi yang pertama tentu sebagai yang dilakukan Tuhan dan juga manusia mengajar kewakan untuk menyatakan diri syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan dan penyelenggaraannya sehingga kesempatan yang mulia ini dari kedua belah pihak kesempatan untuk dibicarakan dipertemukan di ruangan kecamatan Matema. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu kami apresiasi yang seperti ini terhadap pihak dari Kecamatan Anwar Timur dan Anwar Hotel Lumado beserta unsur Puspika yang telah menginisiasi memediasi pertemuan ini dalam rangka menyelesaikan konflik antar anak muda yang sudah mengarah dan berpotensi memberi dampak sosial yang cukup besar, yakni harmonisasi di antara titik menjadi terganggu. Sehingga sekali lagi pada tempat yang pertama, saya mewakili keluarga besar Desa Bloto, mewakili Teh Bloto menyampaikan apresiasi yang sebesar-besar. Lalu yang berikut, tentu kehadiran kami di sini selain memenuhi undangan Kecamatan Anwar Timur dan Kecamatan Hotel Lumado, juga tentu punya sikap yakni ingin untuk persoalan ini bisa diselesaikan secara keluarga. Sehingga bagi kami mediasi hari ini harus bisa memiliki ending yang perdamaian. Apa artinya mediasi ketika perdamaian tidak pernah ditemukan? Oleh karena itu tentu kami memiliki beberapa pikiran dasar sebagai tawaran dalam rangka penyelesaian konflik antar anak muda dari Broto maupun Medan. Namun pikiran-pikiran dasar ini akan kita sampaikan setelah mendengarkan kata hati dari orang tua maupun yang mewakili Desa Pantai tentang bagaimana melihat masalah seperti ini. Ini akan kita sampaikan bagaimana pikiran yang ditawarkan Broto supaya persoalan ini bisa selesai. Tentu sebagai korban ada banyak hal yang kami kecewakan, ada sekian banyak yang kami sesali. Tapi apa arti penyesalan dan kecewaan ketika persoalan itu sudah terjadi? Yang harus dipikirkan sekarang adalah pertemuan hari ini harus bisa memberikan solusi konkret agar tidak ada dampak sosial susulan yang muncul setelah pertemuan itu terjadi. Kalau kemudian pertemuan ini hanya melahirkan perdamaian dengan sentuhan tangan tidak bermakna, maka apa untungnya juga pertemuan kali ini? Sehingga paling tidak mewakili kelompok kami berharap bahwa apa yang bisa dimunculkan dilahirkan dalam pertemuan hari ini betul-betul dari hati kedua belah pihak juga memberi efek yang bisa memastikan bahwa ke depan tidak ada lagi persoalan yang sama muncul di antara kedua desa. Lalu yang berikut, bicara soal bagaimana sikap dan pandangan kami Broto terhadap upaya KKI dan Desa Pandai. Kalau bicara soal perhatian, kami ini cukup besar karena rasa kasih sayang sekian banyak hal kami ikhlaskan untuk Pandai. Itu mewah. Itu wujud konkret dari kepentingan kami melihat mewah sebagai bagian dari keluarga besar Broto. Ada sekian banyak aset yang hari ini dikelola dan dinikmati oleh mewah. Itu diberi ikhlas. Itu artinya bahwa Broto memandang mewah bukan orang lain. Mewah adalah bagian dari keluarga besar Broto. Semestinya aset yang hari ini dikelola dan dimanfaatkan harus bisa membuat menjadi jembatan untuk peran silaturahmi antara kedua kelompok. Yang kita butuhkan adalah bagaimana pandangan keluarga besar Mewah terhadap ikhlasan kami dari Broto. Kami tidak butuh apa-apa. Yang dibutuhkan dalam hidup adalah saling menghargai. Yang berikut, persoalan terakhir, saya ingin mengarahkan kita untuk berpikir ini soal paradigma kita dalam menyelesaikan masalah. Bagi saya, kita tidak mungkin mengkecilkan persoalan hari ini. Ini persoalan besar yang tidak bisa dikecilkan. Karena ketika kita kemudian mengkecilkan persoalan ini, akan memberikan efek psikologis terhadap pelaku dan kemudian memiliki pandangan yang sama bahwa ini masalah kecil, berpotensi akan mengulangi persoalan yang sama. Tetapi marilah kita butuhkan persoalan ini sebagai persoalan rumit
dengan cara pandang kita adalah bagaimana menyederhanakan dan menyelesaikan persoalan ini. Tapi kita dianggap sebagai persoalan besar karena telah memberi dampak luas. Oleh karena itu, ini kesempatan pertama. Soal seperti apa tawaran pikiran yang akan kita sampaikan dari Plato berkembang setelah kita sama-sama mendengarkan apa kata hati dari kakak Ari Upay dan Mewen terkait persoalan hari ini. Bagi kami, sikap yang hari ini dilahirkan oleh Plato tidak serta-merta melihat konflik kemarin itu, tetapi ada rentetan persoalan yang kemudian memposisikan Plato seolah-olah tidak dihargai. Ini kecewaan terbesar, jujur saya harus sampaikan. Ini kecewaan terbesar bagi kami. Kami melihat ada semacam keengganan pengendalian terhadap tindakan dari anak-anak muda. Hampir tidak bisa dikendalikan. Padahal Plato dari sejarah juga jauh. Dan aspek kekeluargaan juga hanya karena kami malu dan sebagainya, hari ini sudah menjadi keluarga. Tetapi sungguh sangat disayangkan ketika satu buah anak muda yang punya perannya kurang polis, punya tindakan yang kurang, yang kontradiksi dengan tata harmonisasi di antara kita, tersangkut dia. Kalau ada sikap tegas, maka persoalan pertama tentu tidak akan melahirkan persoalan berikutnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada persoalan pertama, kemudian muncul lagi persoalan kedua, dan terakhir di persoalan yang kemudian. Ini bagi kami semacam ada pembiaran. Kalau mau disimpulkan lebih kasar, mohon maaf, saya melihat ada sekian simpul yang ada di bawah. Itu kemudian mengalami kematian dalam pengendalian perilaku apa? Anaknya ada di ketuanya, itu jadi. Tapi kemudian menjadi lawannya. Bahwa ketika sikap anak tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya, maka kita yang ada di luar memiliki tanggung jawab moral untuk membina. Karena ketika persoalan yang dimunculkan itu akan itu terjadi, boleh jadi persoalan pribadi, tapi ingat dia akan memiliki dampak sosial yang besar. Kalau sikap kecil bisa diantisipasi, lalu kemudian di persoalan besar kita terlibat, ada kegagalan kita sama-sama sepakati bahwa gagal membina anak. Jika semua orang mampu membina anaknya, maka potensi seperti ini tidak akan terjadi. Dan kita juga mungkin tidak disibukkan untuk hadir di tempat ini. Sehingga untuk itu beberapa gambaran pikiran yang pertama saya sampaikan, soal pikiran-pikiran sebagai solusi perdamaian akan kita munculkan sebentar setelah mendengarkan kata hati dari orang tua atau yang mewakili Mewen, sehingga kita sama-sama pertimbangkan bagaimana formulasi penyelesaian yang bisa diamini bersama tanpa merugikan siapapun. Mungkin sebentar seperti itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Umar. Menyampaikan persoalan yang kita hadapi. Karena itu namanya tua geruak lobak. Jauh kau tidak digerak. Akibatnya masyarakat Desa Bloto kurang terima. Demikian pula masyarakat Desa Pandan juga terimalah. Gara-gara anak-anak remaja. Kenakalan-kenakalan anak remaja di zaman akhir ini buatkan orang tua semua sakit kepala. Orang tua dan itu mari nuanggahan. Bahkan ada di panah pasang nak kenuke. Tidak mau dengar kata bahasa nasihat emas itu. Bahkan ini mau mencari sendiri. Ini mau mencari sendiri terjadi baku pukul. Oleh adanya baku pukul ini bapak-bapak, saya memohon maaf sebesar-besar bahwa di mana terjadi pukulan kedua anak yang sebenarnya di pihak kita orang tua sebenarnya kita tidak campur tangan. Kalau kita campur tangan, maka dengan sendirinya anak ruakan yang ada kita bisa sampai di depan forum yang mulia ini. Ini ajaran anak-anak. Karena itu
yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari Desa Beloto bahwa Desa Pandai cukup menyakiti hati masyarakat Desa Beloto. Betul, saya turut mengakui. Saya mengakui bahasa Bapak Ketua. Kenapa saya turut mengakui? Kami punya hidup yang sebenarnya melalui program pemerintah menggarap hidup berdomisili di tempat mereka. Belum kami berterima kasih ke pihak mereka yang memberikan. Bahkan kami memberikan begitu hangat, begitu panas bagi bapak-bapak dari Beloto. Yang kedua, di mana kami ingin perlu lahirkan melalui forum ini bahwa perwakilan dari Desa Beloto sudah menyatakan bahwa jasa baik dari Beloto ke Mewen, apa kami sudah ingat? Apa kami sudah pernah berbicara? Satu titik belum apa. Satu titik, satu kata saja pun kami belum berbicara apa-apa dalam hal jasa baiknya orang Beloto terhadap kami orang Mewen yang diturunkan oleh program pemerintah. Oleh sebab itu, di tempat ruangan forum yang mulia ini, saya membawa atas nama masyarakat Desa Pandai sebesar-besarnya kami memohon maaf melalui forum. Betul, jasa baiknya dari Beloto untuk Desa Pandai yang sekarang sedang mengelola, menggarap, sedang kami menggarap. Belum kami membuat satu terima kasih. Tetapi toh memang karena adanya problem yang sebenarnya diajar oleh anak yang tidak diajar tadi, hari ini kita berkumpul. Hari ini kita hadir di sini sudah menjadi sanak saudara akrab luar biasa. Sehingga segala kata dan bahasa yang sudah lalu, yang sudah lewat adalah merupakan menyakiti hati bapak-bapak, mempermalukan bapak-bapak. Tapi di pihak pemerintah atasan mulai dari bapak-bapak camat terus ke atas sedang meneropong, sedang melihat keadaan situasi masyarakat dari kedua desa. Oleh karena itu, saya mohon bahwa hari ini sudah dikatakan Bapak perwakilan dari Desa Beloto bahwa namanya perdamaian, kira-kira jalan mana? Jalan apa yang sebenarnya kita mendamaikan? Kami Pak, kami mengerti. Bahasa ini adalah betul-betul menyentuh hati kami. Kami mengerti. Tetapi Beloto heko, demon dai heko. Di Desa Beloto, may darah daging, may gula. Begitu ayat di Beloto, may dari demon dai. May dari Beloto ke Mewet ke demon dai. Begitu ayat yang sampai sekarang begitu luar biasa. Jadi di pihak kita sebagai orang tua, betul-betul kita tanam karena kota lalu kita berdamai, tetapi berdamai yang macam mana kami juga kami tahu, kami mengerti. Tapi hari ini juga di depan Pak Camat Kapolsek dengan Bapak Jaksa kita berdamai dari hati yang suci,
yang selalu dapat dinaungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Demi menjaga ketertiban, keamanan, perdamaian, keamanan luar tanah, luar air. Sampai di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan. Bagus sih. Boleh ulama batu. Boleh. Silakan Bapak. Yang pertama, sebagai insan yang bertuhan, saya mengajak kita semua hening sejenak untuk bubu orang ono te mata de tong ala ko teti lera mula ala ko tali tanah mereka tanah mereka lain ono ke kita no secara budaya yang terhormat Bapak Camat Arnol Timur beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Camat Botan Ulumado bersama jajarannya, Bapak Kapolsek Arnol Timur dan Arnol Barat, Bapak Dan Ramil dan Bapak Kejaksaan yang kami sekali. Kaum muda berasal dari rumah dan sudah disentil tadi, dia berada dalam keluarga, tapi dia adalah anak lembut. Dan yang pertama sekali kami diutus ke sini untuk menghadiri proses perdamaian antara Desa Beloto dan Desa Pandai dan Desa Beloto. Yang pertama sekali atas nama Ibu Ratu Desa Pandai, kota kita Ometerere, mohon maaf kepada menemukan tanah baik secara wilayah adatnya, pemerintahan desanya, agamanya, sekali lagi atas nama Ibu Ratu Desa Pandai kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tuaku ke Waloba kaum muda tertanggal 23 Oktober silam maka biasnya tanpa. Yang kedua, mewakili Ibu Ratu Desa Pandai mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua camat Arnol Timur dan Camat Botan, Pak Kapolsek, Pak Ramil dan dari Kejaksaan. Pedulimu besar luar biasa kepada masyarakat Desa Pandai dan Desa Beloto, maka mungkin agenda rutinitas kedinasan bapak-bapak mereka dapat mengatur sedemikian rupa. Hari ini terjawab proses perdamaian antara Desa Beloto dan Pandai dan Beloto. Dalam peristiwa ini kaum muda
maka nolong mari unut tuho mata murah. Lalu saya pertanyakan, kalau biarkan untuk pilih tiga bawa dan nami untuk kerumah kita bangsa lema kepada desa Bloto dan desa Pandai yang sudah diutarakan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Maka tugas orang tua seperti tong arah diri dan proses perdamaian ini dapat diwujud nyatakan karena segala jabatan yang dijabati oleh siapapun dalam publik NKRI ini kenyamanan masyarakat terutama segala tugas yang diemban dalam publik ini tujuannya satu, untuk masyarakat. Olehnya itu sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semua. Lalu yang ketiga, apakah kita mampu taruh mopat, taruh poloh, nulu wadah wajah kenira, nukumbaran yang benar-benar menyalakan tatanan budaya lama holo, aturan hukum, aturan agama, dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Ini pekerjaan rumah kita. Mari kita rapatkan barisan. Anak kita jadi, baik kita dewa. Tapi tutup tangga keempat mari tarik beda. Coba bawa tidak nanti. Torego yang dilaksanakan oleh kaum muda ini agar hubungan lebo melanai bos suka saling lapota lobo nenek moyang leluhur nolong naik buta huruf tapi naik ukir begitu indah, dan indah ini mari kita sama-sama pertahankan untuk kepentingan ribu ratu masyarakat kedua desa ini. Akhirnya sebelum menuju kepada orang ubah kalian proses perdamaian dari macam kepalik dalam tatanan budaya alam holot, mari kita rapatkan barisan, mari kita saling mengungkapkan agar anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA mereka tidak dihalang-halangi lagi, karena di pundak mereka bibit-bibit petani unggul, nelayan berhasil, tukang kayu batu yang berkualitas, bidan menteri, guru, dan lain sebagainya berada pada pundak-pundak mereka ini. Mari kita rapatkan barisan untuk tidak menghalang-halangi mereka. Akhirnya orang tua nenek megana lewatana beloto dan model ini suara kami ribu ratu rakyat. Untuk itu maju melangkah demi keberhasilan, kenyamanan desa Pandai, desa Bloto. Akan berkembang mungkin setelah dialog kita saling mengungkapkan pikiran, baru akan berkembang lagi. Tadi sementara kami sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat siang. Baik. Untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Madi. Ini tim auto ya, berarti kamu akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Sedangkan kita di sini orang lama holot harus
menyelesaikan di atas bumi sebelum dipanggil oleh Tuhan. Yang di agama ini apa ini? Sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ya, perkataan menala nanti itu yang catat. Yang catat siapa yang catat? Yang catat adalah yang nak dorimo. Mau keredakan, ramai mau tubenem, mau marah nala nak mau tubenem rakyat nanti mau main sebaik, mati kebakar kami sebab. Tubenem ini tidak kau ni, yang kau heku nenek moyang kandung. Nenek moyang kandung ya kau, ya. Makanya, gua mari bukan gua anak kaya, tapi kami ini bentukan untuk amalan bukan untuk kamu makan ya. Bukan saya, kami berdiri di sini untuk kami merusak lembut tanah, tapi kami mio mape melane. Seperti ya Pak Umar ya, memang benar sesuai dengan perkataan kamu itu benar. Tapi amar atau urokai, ake kaan taruh muri nakmu, ya. Tak nantinya mau dimadono, ya, mau dimadono. Tuntutan itu secara hukum itu benar, karena itu benar sesuai tuntutan. Tapi tangannya ada di kantor naik, bukan lembut tanah naik, ya. Tanah itu berarti kalian mencari gara-gara baru. Karya punoka mate maaf lewotan anakmu, ya. Bukan saya itu mengucilkan seseorang, tapi bukan bio mape malane ramali mau lewotan itu tanah ni bawa plena. Mau marah nala jadi nagano, ya. Jadi kita datang di sini menyelesaikan karya punokan, bukan berdero marah kamu no tanah lobo tanah ini tidak ada, ya. Kita kami beto di sini menyelesaikan karya punokan ini taruh malah mereka. Coba dia tutupi onala, karya namun ini beto tutup tak boleh biaya onala karena bokial bokaro selesai permasalahan. Kenapa harus bawa ke ini antara lewo sama lewo lagi? Itu berarti pikiran-pikiran bodoh yang ingin mematikan diri sendiri beserta keturunannya, ya. Berarti ya pikiran-pikiran bodoh yang ingin nu umarang nu blono akan dahawe rio hiki akan dahawe nenek moyang akan panggil dirinya sendiri untuk menghadap ke pangkuan ibu pertiwi. Semuanya ini ya kemarin untuk mio makanan benar enggak amal? Benar enggak? Yang kedua saya ngomong ini untuk kalian jatuh ke pangkuan dosa. Jatuh ke pangkuan dosa karena kepingin kita berorong aku, kepingin kita menang. Karena semua perkara tidak ada yang menceritakan di pokok enalan. Tetapi ingat orang tua tak tahu terkait. Teriak ke kebunuh kan, hakanai. Udah orang tua hakanai. Amet paling selesai permasalahan. Amet tuh, ya kan? Amet paling, ramali, toburo kita umalano. Selesai permasalahan. Benar enggak? Memang lagi Amet muampar. Bingar nenek moyang itu dah dulu, ya, dah dulu, tak ketuna. Tuh, aku mau gini loh. Waktu alat itu ame tuh, kakak hari itu ame tuh, muapat, berarti muapat kita, mualnya mana itu masuk awal, selesai permasalahan. Kenapa harus seperti ini? Tidak ada. Kalau beliau mengarahkan beliau, yang pertama, dosa itu begitu besar. Maanturo anak cucu beliau. Ulah aja.
Biti to kami to, nih hanya kakak ringan. Kalau lo dua kak, saling Obelit sama Pande, berarti berapa orang? Berapa binatang yang kau korbankan untuk dirimu dan kau loloh? Ya. Yang kedua, ya, maaf perkara, doi kumahangka, ya kan? Masuk pelinai dan bohong. Nanti turunnya kan? Tidak ada lagi kau ini. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu sendiri, karena habis harta. Itu. Yang berikutnya, ya kan? Boleh dipakai hanya manuk tuh, manuk ke inato no, barat tuh. Tapi ini juga ego masing-masing. Mungkin sampai anak cucu baru kamu bisa ini. Sedangkan mau datang loh, kok harus menunggu anak cucu ya? Masih butuh kan? Iya. Semuanya ini ya kami lakukan hanya untuk kebaikan dirimu sendiri, keluarga kamu, untuk lembut tanah antara Desa Bloto Pande dengan Meret. Bukan itu yang kamu ini, yang kamu pikirkan. Marilah kita semua anak lembut tanah, ya, pikiran dewasa, jangan ego kita sendiri untuk menang sendiri, tapi mari kita selesaikan kerja rumah pembunuh kami anak. Gak pembunuh bukan anak aku, rakyat ini di nala kakak aku, rakyat ini di nala orang tua kamu, rakyat ini di nala di betul ini ada satu ini. Selesai permasalahan. Kenapa harus begini? Kenapa harus dibesar-besarkan? Masalah selesai. Jangan sampai hanya kayak pulau kan, tapi memang harus sampai ke mangkrangan segala. Ini semua adalah mencari masalah baru. Mencari masalah baru, bukan mencari perdamaian, tapi mencari masalah baru. Dan saya tanya, apakah Mio Paparuaka saling memaafkan antara satu yang lain ama, ya, hanya kayak keluarga di Puruaka, tapi Mio bisa balik anak. Nanti akan mama roku. Lalu mai minta maaf, kalau di kakak ani mau keluar kamu, lalu mai minta maaf. Dari situ egoisme kita masing-masing, dari tubuh kita masing-masing, ya. Dan yang paling terakhir, agar yang menggunakan kan kalau ada lama melakukan kolonala, pasti normal, ya kan? Pernah dulu kalau menurut saya, nolong mungkin nenek moyang juga melakukan seperti itu. Nah, tidak malu, sama aku kembali, ya kan? Besok kalau sih langor kaki hanya langor bukan melibatkan lemah tanah. Langor kaki separuh saya tahu dari situ dosa nenek moyang kamu yang dulu dia lakukan akan habis dan dia mati belum termasuk lakukan nanti pelatih nak hibalo naik lugu udah apa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan bapak-bapak semua di depan hadapan saya ini. Nanti gue secara anak rumah tanah saya minta maaf atau gue makan kayak ramai gue amete ke arah-arah. Dan mungkin kata-kata gue ini mungkin menyinggung perasaan inak amat miwangka neti make maamate mate mai balik silang ke naku kau si gue kate balik kai tahu si umat langu tapi mio mate malasane mai ma tutu langu ke wana. Terima kasih banyak. Sehingga kita yang hama memperbaiki. Kenapa sampai gue mau maning bahwa kita perbaiki dan kita hodelimat bang kepada
Kita kalau kita ingin mau supaya kita damai tapi hanya orang te papa, orang te lola enak, kebahala berarti kita kena metong anak keren kita. Untuk anak keren kita yang kita akan kena tamat. Karena bukan kita yang anak, tapi penerus generasi mana belakang lebih ayah mobile. Jadi kami letak bahwa Pak sudah sampaikan tadi bahwa menghentikan para penggarap bukan secara permanen, tetapi secara darurat. Artinya di dalam hal ini pendekatan kami nongyo. Kami tuh mau supaya kami mau kewote kami guna untuk kami mari kode kini kami. Kalau memang kami dekati diri kami ke miohala, maka dengan sendirinya kita nak bedo. Kan nak bedo. Kami orang tua tapi bisa kau yang sini ini maksudnya supaya kita jaga ribu ratu kaya ayam jangan lolos selamat berdamai adanya. Itu maksudnya. Jadi soal penggarap yang memang sudah digarap itu adalah permohonan rakyat secara pribadi di antara Opupai Kakak Ari itu rakyat hubungi kita secara pribadi bukan secara umum. Itu penggarap-penggarap yang sedang mereka garap sekarang. Tetapi kalau mau dihentikan dengan secara serentak maka dengan sendirinya kami rasa untuk berariko. Karena kita mau ini beli malah para petani pun keberatan. Jadi kalau dihentikan dengan secara tiba-tiba maka dengan sendirinya pas pulang. Artinya kami merasa puasa. Tetapi dengan adanya kepuasan hal ini bukan cuma hanya tapi sebagai titik Opupai Kakak Ari lewat danata tetap titik hukum kita baru ada dua dana. Dari Pak Caman menentukan bahwa hari Sabtu enak, mungkin ada rumah, mungkin 2 hari lagi kita bisa berdamai. Tapi gue rasa dah 2 hari amat. Sebab narana kita damai secara adat di antara lewatana melet kemudian beloto waktu hanya 2 hari, gue rasa bisa. Dah itu waktu dah itu. Jadi kami lekat dengan hormat, juga dengan rendah hati, bahwa kami akan mendekati saudara-saudara kami di Beloto, bahwa tidak akan coba ya, tidak akan tutup lewat tanah kodang kiri. Tak mampu maaf, tak melasare. Waktu dah ini berulawan memang ketiga dah itu ayah. Jadi kita mari main Pak Camat mari ada 2, memang ada 2 waktu dah tua. Hari itu hari tidak aja aku nih. Hari Kamis, Jumat, Sabtu ada 2. 2 hari lagi terlalu dekat. Artinya Sabtu yang akan datang itu boleh. Barangkali boleh tapi belum bisa boleh. Buang kain, kami coba buang kain kita. Kami coba buang kain 15 hari ini. Mari ono kunci. Jika ke damai adat ini kami letak dengan norma. Bapak-bapak bio juga turun okan. Bapak turun okan. Kalau waktunya kami tentukan bersama kalian. Yang kedua, gue ingin mau sampaikan. Ono terpilih masih ada bersalahan. Kalau kau tak bilang mau ditelo ini supaya simu tidak. Kau dilima tebang kepalit simu. Tak ono terpeloh suruh terlalu ni. Tak ono terpeloh supaya kita jaga kremu di dunia belakang. Kamu mampu melakukan senarai. Pulau tak sama tadi buka. Untuk namun naik kita betapa bapak belek kota ke kiri kita mari holo tinggal kita bisa pokok kita tidak
Jadi kok mari asimu pacaman. Papa, Kapolres, misalnya kami hode lima ke bang kepala ke, kami hode lima ke ni betul-betul maul ke nak mulu naik nani, sehingga eka dah salah berjalan, tak eka melasai. Kemarin ini mias tu dulu, mari kalau aku asimu, tu ada semua, setuju kau? Ini tahu tak mau apa? Jadi kok mari orang tetap setuju betul-betul bahwa kita ni hode lima bang kepala tahan. Orang tetap kalau setuju leh. Pemeo ni kan? Tak. Oleh sebab itu mungkin rakyat setuju kau Pak. Artinya semua sudah setuju. Tetapi kok mari romo demi untuk menjaga kreasi murina. Agar tupak kita model nanti mau balik adalah penting luar biasa. Ogo bau nuamurin nanti air beli hula kita tak mata dek tukang tak oleh sare-sare demi menjaga keselamatan bersama. Mungkin hanya ini saja Pak. Gue kembali. Nama siapa namanya? Bapak moderator camat Arunara Timur tidak ada di tempat. Saya minta waktu tambahan dari Bapak Markus untuk saya lanjutkan 1-2 harapan melalui Bapak Camat Kota Ulmado dan wakil dan segi yang ada. Saya nama Frans Duli dari unsur agama. Ama Bloto, ama ata Pulidike, Bloto, ama ata Sarasare. Noe jadi balik Suradewa anam kering, toboti dunia lolong eta ayat. Kami anak remon, kami sesuatu bah, kami kurang laut. Ulina ande kami beto to mamoe. Mora na ande ka kami saite ina moe. Tutupo na maring pala susah lupa kami na. Kami malah ina moe hala ka malah kumuri. Jadi ama ata budurike ina ata sare-sare. Loto wae mata. Aketang dauto ida-ida lebih keren penita kaya kita kebela yang atur. Jadi hambatan ikan aku mupe hamara para pemandu pilih piramid kemarin kita persoalan ikutan aketaro kirete inti berkaitan dengan harapan dari Bloto sama Ata Budidike ina atas Sarasare. Tanah garapan menurut Goe Frans Dulipi Gohula masyarakat Rindu Ratu Lali Mewet Pandai P menggarap tanah ikan Bloto Rampe tidak secara serobot. Tanah serobotan lalu ragarap secara serobot petake Pak Camat. Ragarap sampai dan saat nepabe beto. Rai lali me otak kapito letak menghadap marira sare-sare di Bloto di toron ada orang sare-sare baru rai garap. Jadi serobotan dengan diam-diam petake. Kemudian harapan berikut menyangkut tanah garapan yang ditemari dari Amak Bloto nak mari hakarope tawaran dari kami anak kremo ya mak. Kalau boleh di saat itu damai adat baru kita mari. Lepape akita aroge itu mito na murang te berita acara halak. Tak ante ditentang adat damai adat naik. Harapan berikut kalau kita dah nata anak dikrein ganggu tika ranalane kina
pihak yang nggak rasa dirugikan, buatkan laporan supaya diatur secara baik. Tapi gue berharapan bukan mau terjadikan yang mari. Ake tai honara, ake tai itu mari petang, ketena orang kerleu, beto tai tah itu hadang pre, nepeperi helana, malah helana. Jadi anak yang rara nalana kai titik kebelang tawa bawa danami, tadi kita ansare, tak mapukma supaya aman damai. Untuk damai adatnya, Pak Camat Rotan Ulu Mado sudah tetapkan waktu kami tobu lalilu kami nempe hari Sabtu, hasilnya yang baru kami hari Senin nih Pak Camat lanjutkan dengan pihak-pihak anamu dengan prosesnya bagaimana nanti kita dengar. Ini tambahan suara dari Bapak Markus. Saya kembalikan. Cukup salut dengan pikiran yang beliau sampaikan hari ini. Ketika ada tawaran untuk silaturahmi dalam rangka penataan kembali hubungan bangsa Selara yang terlalu, hari ini beliau sepertinya semangat sekali. Kami menghormati itu. Tetapi yang menjadi soal itu adalah kenapa kemudian niat untuk melakukan silaturahmi antar lolo itu tidak dilakukan mendahului mediasi pemerintah? Kenapa? Apa yang menjadi soal besar? Jika kemudian itikat ini dilahirkan sebelum mediasi ini, maka pemerintah tinggal kita sampaikan bahwa kami punya masalah, sudah selesai, laporan selesai. Selesai. Saya secara pribadi kemudian agak kecewa, agak menyesal. Bagi saya ini adalah keterlambatan berpikir dan keterlambatan bertindak. Persoalan ini kan sudah cukup lama sebenarnya. Tentu sebagai kami Petlobo itu, kami juga berharap ada itikat untuk melakukan pendekatan persuasif dalam rangka kita selesaikan lebih awal. Sehingga di pemerintah dan aparat tinggal kita sampaikan bahwa kami punya masalah dan sudah selesai. Penyelesaiannya seperti ini. Ini kan luar biasa. Kalau hari ini kemudian ketika kita munculkan di sini, kami dari Gloto terus terang masih agak ragu. Apa yang menjadi garansi bagi kami untuk meyakini bahwa itikat ini juga berdampak positif ke depan dan bisa memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Itu hal pertama. Lalu hal kedua berkaitan dengan niat untuk melakukan perdamaian secara adat. Gue secara pribadi ingin menyampaikan begini. Di forum seperti ini adalah mediasi yang berorientasi perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah. Jika kemudian ada itikat untuk melakukan perdamaian secara adat, saya pikir forum ini tidak pas untuk kita bicara. Karena tentu ada mekanisme dan pendekatan-pendekatan secara adat yang dilakukan dalam rangka menuju perdamaian adat. Dan itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikan dalam forum ini. Sehingga untuk sementara kita kembali kepada mediasi yang dilakukan pemerintah. Kami tentu menegaskan sikap, kami siap berdamai dari hati. Jika perdamaian secara pemerintah ini kemudian bisa memberi inspirasi bagi amat orang tua beliau untuk melakukan pendekatan dan proses perdamaian dengan metode yang lain, itu akan dikomunikasikan antara Mehen dan tidak Mehen, bukan kami. Tidak bisa dihasilkan di forum ini. Sehingga kali ini terus terang, keinginan kami adalah adanya harapan yang kami titipkan kemudian disanggupi. Misalnya hari ini 3 pikiran yang kami utarakan kemudian disanggupi, besoknya langsung bikin pendekatan dan apapun prosesnya kemudian berdamai, maka dengan sendirinya runtuhlah 3 tuntutan ini. Kan selesai. Ada efek yang mesti menjadi jaminan bagi kami bahwa perbuatan seperti ini tidak akan pernah diulangi dan tidak kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru. Kalau kita berpikir upaya cara penyelesaiannya sederhana. Saya berpikir dengan pertemuan ini, mari kita berpikir lebih bijak.
supaya ada rumusan perdamaian yang kita munculkan dan kita sepakati hari ini, kemudian kita hobi 5 Bang Palit sekaligus memberi inspirasi bagi orang tua Mio untuk mengambil tindakan lain yang jauh lebih membuat harmonisasi ini kita ini lebih dalam dan lebih bahkan. Kan cuma itu. Sehingga harapan saya, kenapa kemudian saya menyampaikan dan menegaskan kembali permintaan orang tua. Salah satu kondisi yang dikhawatirkan oleh orang tua adalah radius antara lokasi yang digarap dengan aktivitas kami sangat terlalu dekat. Kalau tidak di sementara kita rem diri untuk beraktivitas misalnya, siapa yang bisa pastikan bahwa tidak akan muncul masalah? Siapa yang bisa pastikan? Semua yang kami sampaikan hari ini berdasarkan pertimbangan sudah sangat rasional dengan menggunakan pendekatan akal dan pendekatan nurani. Karena kami Petemio. Kalau kami Petemio hari ini kami berhenti tanpa ada toleransi. Tapi apa untungnya? Ketika kami harus mampu mengeluarkan satu keputusan yang memberi ruang kesengsaraan bagi Mio berkepanjangan, kami lihat di galau. Kami nilai umat, kami jadi Mio kamu. Maka bentuk didikan umat terhadap anaknya, otorina hope mainan nanino, tapi untuk sementara kau ini setelah mengkompor. Setelah kami terima kode kiri orang tua kami sampaikan, maka mainan kami ini. Mungkin pemahaman paling prinsipnya seperti itu. Sehingga hari ini amat orang tua belaka kau membantu ngabolo, pokoknya kasar tapi kau nak malas sekali. Secara pribadi saya satu orang yang paling tidak suka ada konflik antar titik. Apalagi itu upaya kekarin. Kita tidak usah kemudian mengekspor keluar, menampilkan sosok Pulau Adunara ini sebagai pulau tempat orang-orang berkonflik. Jangan. Kami ini kemudian kemana-mana orang menyebutkannya sederhana. Ini orang Adunara, tukang baku bunuh. Kami juga Mia. Sehingga kehadiran gue mewakili orang tua betul punya harapan besar bahwa mediasi yang dilakukan oleh pemerintah ini melahirkan perdamaian secara pemerintah, juga memberi inspirasi bagi orang tua Bali untuk yang pertama menjamin tidak terjadinya kegiatan yang sama, kontak fisik ataupun apapun bentuknya terhadap kreak murid Bali untuk bertindak tidak bagus terhadap Proto. Begitu juga bagi kami untuk memastikan kreak murid kami tidak bertindak kontraproduktif terhadap keinginan orang tua untuk menata ini tatanan lapisan bersama. Itu yang paling pertama. Lalu yang berikut, harapan kami juga dengan sekian pikiran yang kami sampaikan, kemudian diamini hari ini, maka secara langsung akan meredam sementara potensi-potensi konflik yang bakal muncul setelah proses ini, sambil menunggu dengan harapan besar ada kebesaran jiwa dari Opung Pahingkak Ari untuk mengambil tindakan-tindakan melalui pendekatan kearifan lokal, antara diformulasikan seperti apa, ditindaklanjuti, tetapi komunikasi dan kesepakatan tidak bisa dituangkan di forum ini karena ini ranah yang berbeda. Saya dimandatkan oleh Menko untuk mari, tapi soal damai adat dan lain sebagainya tidak dalam kewenangan saya untuk buka fakta di forum. Itu ranah yang berbeda, komunikasinya juga agak mahal, sehingga nanti seperti apa ini urusan Opung Pahingkak Ari Klali dengan Mehina kami peti, apapun bentuknya seperti apa kami kembali. Sehingga mungkin sekitar seperti itu saya kembali.